Ya, kerabat Neno Warisman di Breaking News Neno Warisman Channel ya. Tadi emang ada gangguan berapa menit ya, sekitar 4-5 menit itu Rudy sampai keringet dingin dia karena tiba-tiba disconnect. Dan juga tentu saja saya sedikit nggak enak hati sama narasumber ya, sama tokoh kita yang sudah datang, yaitu Buya Tengku Zulkarnain yang kita cintai bersama. Buya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi terputus Buya, maafin ya. Di luar kendali judulnya. Di luar kendali manusia, itu kendalinya alam tuh ya. Nah Buya, langsung aja, ini ada beritanya kan di Tribun ya, katanya Tengku Zulkarnain dicecar 23 pertanyaan terkait kasus Abu Janda soal cuitan Islam arogan itu kemarin ya Buya, kalau nggak salah. Ya, betul ya Buya ya? Jam 10 pagi sampai jam 3 ya. 10 pagi sampai jam 3. Nah, itu Buya kan pernah saya minta kan gini ya, kerabat saya bilang, Buya kapan yuk kita ngobrol, saya kepengen sekali, ngiri gitu sama Fadlizon. Masa Fadlizon kan ikut, kan saya ngundang Buya pada hari itu, terus sahabat saya Fadlizon bilang, aku ikut ya ngawancarain, malah Fadli yang nyanyi-nyanyi sama Buya. Nyanyi apa Buya begitu? Angela itu sampai viral banget ya. Nah jadi saya terus bilang, Buya kapan lagi gitu. Ternyata kata Buya kan nanti bulan Maret gitu. Wah saya sabar deh, saya orangnya sabar. Nggak taunya alhamdulillah ada berita kok Buya ada di Jakarta. Tapi beritanya senengnya campur nggak seneng gitu. Karena senengnya ada Buya datang, tapi nggak senengnya lah kok dipanggil atau diperiksa gitu, atau apa namanya Buya, memenuhi panggilan polisi. Iya, kasusnya gimana Buya, terangin dong lebih jelas. Kalau undangan dari polisi itu dari Bareskrim, Mabes Polri sebagai saksi atas kasus terlapor saudara Permadi Arya alias Abu Janda tentang indikasi penghinaan agama, yang beliau itu membalas tweet saya katanya. Katanya membalas tweet saya yang isinya yang arogan itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Haram-haramkan sedekah laut, haramkan wayang kulit dan kebaya dengan alasan aurat. Tapi saya nggak tanggapi, sampai berita itu panas di akun-akun media. Baru karena luar biasa itu baru saya adukan kepada Kiai Ma'ruf Amin melalui Twitter saya. Ini orang supaya diproses lah gitu, karena menghina agamanya itu. Kemudian saya lihat itu beredar di YouTube dan di mana-mana itu konferensi persnya juga. Abu Janda ini mengatakan dia itu tidak mengatakan Islam arogan, tapi Islam alirannya Tengku Zulkarnain lah yang arogan begitu. Jadi sehingga akhirnya mungkin polisi menganggap perlu memanggil saya. Jadi kemarin saya dicecar 23 pertanyaan. Masih ingat nggak Bu ya? Ya sampai 5 jam lah ya. Sebetulnya semuanya berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama itu 3 poin dari tweet saya. Itu kan dulu selama ratusan tahun di Afrika Selatan terjadi arogansi minoritas kepada mayoritas. Apartheid itu kan orang kulit putih yang menjajah kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi ratusan tahun terjadi arogansi minoritas kepada mayoritas di Afrika Selatan, apartheid akhirnya tumbang juga. Karena kan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan nih, tumbang juga. Terus alinea kedua, di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas, apalagi minoritas yang arogan kepada mayoritas. Baru enter lagi, garis baru, poin ketiga, ngeri melihat ulama dan Islam dihina di NKRI. Itu saya jabarkan karena ditanya oleh penyidik. Kalau apartheid udah jelas, itu arogansinya rasis, kulit putih kepada kulit hitam. Itu alinea pertama. Alinea kedua, di mana-mana negara normal
tidak boleh ada arogansi mayoritas kepada minoritas, apalagi minoritas kepada mayoritas. Itu agak ulet pertanyaannya. Setelah break, penyidiknya tukar yang ngetik seorang AKP, ya, kapten lah kalau di tentara. Itu dia ketik dan kemudian dia cecar saya. Maksudnya negara normal itu apa? Maka saya katakan negara normal adalah negara yang sudah merdeka dan berdaulat penuh. Tidak boleh ada arogansi di situ, baik minoritas atau mayoritas atau mayoritas kepada minoritas atau minoritas pada minoritas. Tidak boleh. Ini kan negara normal, punya hukum, ya kan, sudah berdaulat penuh, merdeka. Tidak boleh. Tapi di negara-negara yang tidak normal, misalnya Afrika Selatan waktu itu kan masih terjajah, kemudian Israel dengan Palestina, ya kan. Ini negara-negara yang masih tidak normal seperti yang belum merdeka, pasti terjadi arogansi dari pihak yang menjajah kepada yang terjajah. Sulit menghapusnya itu karena memang ada kepentingan penjajahan. Terus di situ, apakah Indonesia ini termasuk negara yang normal atau tidak normal? Itu waktu saya bilang itu negara normal. Indonesia itu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Tidak boleh ada arogansi. Tapi waktu diketik itu ada kesalahan ketik. Jadi maknanya itu seolah-olah saya mengatakan Indonesia itu negara normal. Tidak normal. Saya bilang perbaiki, saya nggak ada bilang gitu. Maka dibuat alinea baru, adapun Indonesia adalah negara normal, negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Tidak boleh ada arogansi antara minoritas ke mayoritas, mayoritas ke minoritas. Itu beres, sudah clear lah. Kan memang terjadi banyak itu kan. Seperti misalnya kasus Papua, ya kan? Itu tunggu, waktu yang jadi setelah diketik kan biasanya kita disuruh baca tuh. Proses perbaikan itu setelah itu ya, Buya ya? Setelah semua diketik, perbaikan. Terus Buya baca kan? Buya didampingin sama sendiri? Saya sendiri, tapi ada anak saya yang ngurus minum-minum saya. Oh, Masya Allah. Makan saya. Ada. Tapi nggak didampingi? Tidak, pengacara nggak perlu. Karena saya tidak terlapor dan tidak terdakwa, kan sebagai saksi. Saksi saja ya. Alinea ketiga itu yang ngeri. Melihat ulama dan Islam dihina di NKRI itu seolah-olah kan Abu Janda kan dalam pernyataan pers mengatakan inilah buktinya Tengku Zulkarnain mengatakan minoritas di Indonesia arogan terhadap mayoritas. Karena ulama dan Islam dihina di Indonesia berarti yang menghina minoritas. Ini yang keliru besar dia. Kan pada alinea pertamanya, yang keduanya kan bilang tidak boleh yang mayoritas arogan kepada minoritas dan minoritas tidak boleh arogan kepada mayoritas di negara normal. Nah, Indonesia ini ulama dihina itu yang menghina bukan golongan minoritas. Misalnya waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin menikah setelah Nyai wafat, istri pertama wafat kan, Nyai wafat. Itu kan dibully habis itu. Bahkan ada satu orang artis mengatakan waktu itu beliau ketua umum, saya wakil sekjen, bahwa beliau itu dengan tanda kutip kimpoi dengan perempuan muda. Saya marah sekali waktu itu, tapi beliau dengan kan sabar. Nggak apa-apa. Beliau dengan sabar mengatakan sudah jangan diperkarakan polisi. Akhirnya artis itu datang ke MUI dan minta maaf. Tapi kan itu penghinaan, ya kan? Bahkan kemudian yang kedua, ketika Agim bercerai, saya lihat di akun-akun di mana-mana itu Agim dimaki-maki lah. Padahal bercerai itu syariat Islam. Iya. Ada di Quran. Islam. Abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang Allah tidak suka, yang Allah benci itu talak. Tapi itu kan syariat Islam. Masa dibully orang yang menjalankan syariat Islam? Nabi Ismail menceraikan istrinya atas perintah Nabi Ibrahim. Berani kita membuli, mengatakan tidak pantas? Atau Nabi Muhammad pernah menceraikan Sayyidah Hafsah, anak Umar bin Khattab, kemudian merujukinya. Jadi menceraikan istri, merujukinya itu syariat Islam. Tapi dibully. Dan yang ketiga yang saya kemukakan, ulama dihina itu Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin. Bang Din itu menikah di usia 60-an, dibully seolah-olah itu satu hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang ulama. Padahal Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada di usia Nabi 63 tahun, Nabi masih menikah. Maharnya itu satu rantang korma. Apakah kita berani mengatakan Nabi Muhammad itu jelek menikah di usia 63? Nah, ini Bang Din kan menikah baik-baik. Kok dibully? Dan saya ngeri. Ngerinya begini, udahlah ulama yang harusnya disegani, dihormati,
menjalankan syariat Islam tapi dibully. Ngeri saya. Begitu juga dengan Islam. Islam itu kan ulama dan Islam dihina di NKRI. Islam itu memang dihina. Kalau kita lihat misalnya kasus Ahok, itu kan jelas pernyataan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu di atas fatwa. Kalau fatwa ditandatangani kepala bidang fatwa dan sekretaris bidang fatwa. Tapi kalau pernyataan keagamaan itu ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Pernyataan keagamaan jelas itu poin kesimpulan bahwa Ahok itu menghina Al-Quran, surah Al-Maidah 51 itu Al-Quran dan ulama. Karena ulama dituduh memakai Al-Quran itu untuk membohongi, membodohi kan rakyat. Dan inkrah di pengadilan, Ahok itu dipenjara 2 tahun melanggar 156A KUHP. Itu kan penghinaan terhadap agama. Kan ngeri kita kalau itu terjadi chaos, artinya orang masyarakat tidak mau menyalurkannya melewat hukum, dihukumi ke hakim sendiri, kan bahaya itu. Nah, kemudian pernyataan Islam itu penghinaan terhadap Islam juga yang kedua begini, ada orang mengatakan teroris itu punya agama dan agamanya adalah Islam. Nah, ini kan penghinaan terhadap Islam dan terjadi di NKRI. Ngeri saya membayangkan kalau ini diteruskan berlarut-larut, nanti saya khawatir ada yang tidak sabar dan malah semua diketik sama penyidik. Ya, tentu diketik lah. Saya bilang itu ada, bukan tidak ada. Tapi tidak mesti minoritas kepada mayoritas seperti yang diarahkan, digiring opini oleh Abu Chandra bahwa paragraf itu ulama dan Islam dihina di NKRI oleh minoritas. Tidak ada. Tidak mesti, buktinya yang menghinakan orang-orang Islam sendiri. Dan memang juga Buya memang tidak bermaksud seperti itu. Enggak, dari awal kan ceritanya rasis. Nah, itulah kemudian selesailah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Malamnya habis makan malam ditelepon sama penyidiknya. Ada yang kelupaan satu. Kelupaan. Loh, dalam hati saya mana boleh kalau kelupaan di sini pakai telepon. Kan harusnya dipanggil ulang atau sebelum itu ya, orang 5 jam kok masih kelewatan. Apa motif saya men-tweet itu? Motif saya men-tweet itu ya jangan supaya terjadi arogansi antara satu pihak kepada pihak yang lain. Itulah yang saya sebut, terus kemudian teleponnya putus. Nah, itulah selesai pemeriksaan itu. Poin yang terakhir itu, menurut Anda Abu Chandra itu bagaimana tweetnya? Menurut saya penghinaan terhadap agama. Walaupun beliau berkelit bahwa ini menyerang Tengku Zulkarnain pribadi, tapi kata-katanya itu bisa kita lihat secara linguistik. Yang arogan adalah, yang arogan itu ialah Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Mengharam-haramkan ritual laut, mengharamkan kebaya dengan alasan aurat. Karena ada kata-kata agamanya itu. Itu tidak ada interpretasi lain. Yang arogan itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Cuman satu, agama Islam itu cuman satu. Tapi kalau tidak pakai agama, yang arogan itu adalah Islam yang datang dari Arab. Itu bisa diartikan budaya. Aliran. Misalnya aliran seperti yang dibilang lah, aliran Salafi, Wahabi gitu ya. Tapi kan ini bukan aliran, ini kan agama. Islam yang arogan itu adalah Islam sebagai agama yang datang dari Arab. Ya, agama itu subjek di situ. Ya, kalau agama ya udah satu, cuman brandnya itu branchnya, bukan ranting-rantingnya. Kalau aliran ranting-ranting, kalau agama, ad-din, milah Nabi Muhammad SAW itu datang dari Arab cuman satu. Itu pokok ceritanya. Apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Matalul Anwar, apakah Salafi, Wahabi, apakah Jemaah Tabligh, semuanya itu ya agama yang datang dari Arab, bukan aliran. Nah, di sini saya menurut saya, kan saya kan linguis, saya kan ahli bahasa. Oh ya, kerabat. Jadi mungkin saya harus linguistik, saya linguis. Berapa tahun, Bu ya? Ya 29 tahun 6 bulan. Bayangkan 29 tahun bergaul dengan linguistik. Jadi semantik, semiotika, sintaksis semuanya
fonologi, ya, Fonologi, morfologi, itu aduh. makanan saya dari Itu kuliah saya nggak lulus itu. jadi kan dari segi bahasa nggak bisa dia secara sintaksis kena karena ada kata-kata agama. Secara semantik tidak bisa diartikan yang lain. Nah, itu saya jelaskan dan terakhir saya tegaskan di pemeriksaan itu bahwa saya bukan aliran Wahabi Salafi seperti yang dituduhkan oleh Abu Janda. Saya jelas-jelas bermadhab syariatnya bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. NU lah kalau di sini. Ya, ya. Kalau di Medan Al-Wasliyah. Amaliyah saya itu Syafi'iyah. Saya berkunut subuh, saya malam ya Jumat baca Yasin, saya istighosah, saya bertawassul, kirim hadiah pahala kepada mayit. Itu amalan saya sejak tahun 1986. Saya itu bermadhab Syafi'i 100%. Kemudian saya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan. Saya jelas totok akidah saya Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i. Dan saya ikut thariqat Naqsyabandi. Di Besilam saya ambil dari guru saya Syekh Sarwani. Dan kakek-kakek saya juga dari Riau memang orang-orang Naqsyabandi. Dari pihak bapak saya juga kakek bapak saya dari pihak ibunya Tengku Rafi'ah. Bapak Tengku Rafi'ah itu Tengku Haji Muhammad Soleh, itu Qadi besar Kerajaan Serdang dan merangkap Naqsyabandi, Khalidi Naqsyabandi. Jadi memang itu dari dulu saya itu. Artinya bukan Wahabi Salafi saya. Itu tuduhan yang mengada-ngada dan memang mau memframing seolah-olah tweetnya itu menyerang pribadi saya. Padahal tidak. Saya ulangi sekali lagi. Yang arogan itu adalah atau ialah Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Nah, kan berarti kan the arrogant religion is the religion that came from Arab to Indonesia. Udah jelas the religion karena ada kata-kata agamanya. Ad-din min Arabi. Ya, min Saudi Arabi. Ya, kalau ad-din min Saudi Arabi ya tidak ada lain Islam. Agama. Makanya ulama-ulama marah semua. Baik ulama NU, baik ulama Muhammadiyah, ya keberatan dengan cuitan itu. Saya sudah sampaikan semuanya di penyidik 5 jam dan saya berharap penyidik jangan ragu-ragu lagi untuk menindaklanjuti kasus saudara. So it's a very interesting case ya, Bu ya. Jadi kelihatan is there any tendency ya, like a tendency to you to saya pikir begini ya, dia itu bukan baru sekali ini kan mengadakan statement-statement yang seperti itu, luar biasanya tentang Islam itu. Bukan baru sekali ini, dan sudah diadukan 6 kali ke Bareskrim. Bukan baru satu kasus ini dia diadukan, tapi belum ada satupun yang diproses kecuali baru sekarang inilah diproses. So, aku pengen tahu pendapat Buya sebenarnya tentang kalau dalam sisi agama ya, misalnya gini, ini ada orang melakukan katakanlah kesalahan atau luspigai kemarin misalnya. Kemudian kan kita tahu beritanya diislah kalau dalam bahasa kita tuh, diislahkan gitu ya. Nah, kecenderungan dari netizen gitu ya, kita masyarakat civil society ini melihat oh itu diselesaikan secara musyawarah gitu ya. Begitu juga kasus kemarin Raffi Ahmad gitu. Itu kan juga Raffi diminta maaf ke 7 stasiun. Kemudian minta maaf juga ini Abu Janda ini minta maaf ke ketua Muhammadiyah, ketua pemuda Muhammadiyah. Terus itu dianggap selesai gitu. Nah, tidak selesai juga karena ketua Muhammadiyah tetap mengatakan proses hukum jalan terus. Maaf, tapi proses hukum jalan terus. Sekarang Abu Janda ini mau minta maaf kepada siapa? Karena yang dia serang itu agama. Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang bersifat arogan itu. Kan yang diserang agama, mau minta maaf sama siapa? Kalau yang diserangnya pribadi saya nggak peduli itu. Yang gitu dibilang ya? saya begini begitu, udah banyak sekali bahkan beredar video memaki-maki saya dengan bahasa yang sangat kasar. Tapi saya tidak peduli kalau itu resiko hidup. Tapi ketika agama dihina, orang ini nggak boleh dibiarkan. Oh, dari situ dia harus mengaku lah salah. Sama kepada saudara Figai kan dia ngaku secara pribadi saya memang menghina saudara Figai secara pribadi.
Dia mengaku, tapi secara pribadi menghina saudara Vigai. Tapi Buya, tidak sebentar menghina nih ya. suku Papua, tidak menghina suku Maafin, Papua. Rudi mau masuk frame, nggak apa-apa. Rudi masuk aja karena mau ngebesarin volumenya. Rupanya kurang besar volumenya. Buya kalau bicara sama perempuan memang halus. Jadi Rudi masuk frame. Ini katanya sahabat saya nggak apa-apa, nggak ada penalti katanya. Jadi boleh aja. Oke Buya. Jadi itu yang diserang agama. Jadi dia nggak tahu harus nggak tahu dong harus mau nggak bisa minta maaf sama agama gitu ya Buya. Iya nggak bisa mau minta. Kalau Ahok di penjara, kenapa Abu Janda tidak? Kasusnya kan sama. Itu kalau ada orang bilang dendam itu. Dendam apa? Kok Buya kok dendam? Misalnya ada komentar loh. Secara pribadi saya nggak menuntut. Saya dituduh Salafi Wahabi, dituduh ISIS, dituduh HTI. Oh, Buya dituduh ISIS juga ya? Banyak. Kalau dilihat tuh kan saya dikeluarkan tuh pernyataan Tengku Zulkarnain pendukung ISIS, pendukung HTI, macam-macam lah tuduhan. Bahkan kemarin video ada udah 76.000 itu. Video Pak D itu di situ edit foto saya pakai baju oranye tahanan polisi. Oh iya, saya lihat kan betul. luar biasa itu. Betul. Saya cuma nanya ini boleh diproses hukum nggak nih? Harusnya Kominfo kan take down ini video-video fitnah seperti ini. Betul. Dibilang dijemput Pak, dijemput dibawa gitu. Padahal ya itu berarti kan. Dan bahasanya kasar kayak modar. Udah ditangkap gini. Jadi harusnya kan Kominfo take down itu video-video seperti itu. Jadi artinya keadilan itu nggak diperlakukan sama ya? Tidak, kalau Raffi Ahmad dimaafkan. Kenapa Habib Rizik dan Sobri Lubis dan kawan-kawan kerumunan di Petamburan tidak dimaafkan? Iya, itu yang saya mau tanyakan, apakah gitu secara agama kalau memang orang udah minta maaf, iya kan? Tengok kasusnya, kalau yang dilanggar itu peraturan, itu kan memang hukumnya denda. Ya. Denda kan udah bayar tuh Habib Rizik kasusnya. Selesai. Tapi kalau yang dilanggarnya undang-undang ada konsekuensi. Karena undang-undang itu kan ada pidananya kalau dia pidana. Misalnya menghina agama 156A KUHP itu ancamannya 5 tahun penjara. Ya nanti di pengadilan terserah hakim jatuh berapa tahun. Nggak bisa minta maaf itu. Minta maaf kemana, dan itu kan bukan delik aduan, itu delik umum. Artinya tanpa ada yang mengadu pun polisi harus memproses hukum karena menimbulkan keresahan. Ini jadi kelihatannya ya, kalau kelihatannya ya Bu ya, kelihatannya kasus Abu Janda ini kelihatannya akan menyusut ya, menyusut artinya mengadem setelah dipertemukan kalau yang soal dengan Abu Janda dengan Dathelius Pigai kelihatannya udah selesai Bu ya. Ya tergantung, kalau orang Papua merasa tersinggung belum. Sekarang orang Papua suku Melanesia merasa belum dianggap evolusinya belum selesai. Kalau mereka masih lanjut. Kalau secara pribadi Dathelius Pigai mungkin, tapi evolusi bagi orang-orang Melanesia yang tersinggung. Yang mengherankan ini ada 2 kasus yang sekaligus berjalan, dua-duanya itu sebenarnya cukup karena agama ya, yang satu adalah agama, yang satu kemanusiaan. Rasis, ya. Rasis. Berarti kan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu isunya SARA. SARA. Ini kalau ya Bu ya, kalau karena kita punya beberapa pengalaman kalau sampai Abu Janda ternyata setelah dianggap itu udah minta maaf kemudian bebas gitu, gimana Bu ya menurut Bu ya? Saya khawatir ya nanti lama-lama, karena udah 6 kasus kalau nggak salah ini Abu Janda diadukan. Kalau nggak berdiri hukum, saya khawatir mudah-mudahan tidak terjadi. Ada orang, anak-anak muda kita yang nggak sabar, ini orang diselesaikan di luar hukum. Itu yang saya sangat khawatir. Udah saya bilang dalam tweet saya kepada Kiai Ma'ruf Amin, nanti kalau itu terjadi kita malu di mata dunia. Kiai, kita malu di mata dunia. Karena apa? Karena terjadi proses main hakim sendiri di negara yang normal, artinya negara yang sudah merdeka dan berdaulat, negara hukum. Itu sangat berbahaya. Atau yang kedua, yang lebih ringan, orang nggak percaya lagi dengan penegak hukum. Nggak usah lah, hukum itu nggak ada. Kalau rejim atau dekat dengan mereka aman. Kalau melawan mereka baru ditangkap. Kalau ini sudah terjadi ketidakpercayaan terhadap hukum, waduh, rugi besar negara Republik Indonesia ini. 75 tahun merdeka, susah payah kita berjuang kan. Tapi akhirnya orang nggak percaya dengan hukum. Ini sangat berbahaya sekali. Ya.
Ya, ya ini ada video kelihatannya ya cenderungnya ya. Kita Rudi, saya mengirimkan kepadamu video. Apa bisa di sub di Japri ya saya? Atau saya pasang di ini saya aja? Bisa ya? Suaranya juga bisa ya? Oke. Nggak apa-apa, sebentar ya Bu ya, ini lagi di Japriannya Rudi ya, nggak apa-apa, ini santai saja, saya baru kirim sebagai tanda ya, kelihatannya sign-nya itu akan adem gitu karena dianggap tidak bermasalah karena suka membela. Ini ada faktor NU di sini ya. Bisa Ruth? Tidak? Nggak apa-apa, kalau nggak kita terusin aja karena di situ ada pertemuan gitu Bu ya. Nah ternyata salah satu orang yang ada di pertemuan itu mengatakan karena Abu Janda sering membela NU, maka dia harus dimaafkan dan dilindungi, kira-kira seperti itu gitu. Tapi kan pernyataan daripada Sekretaris Jenderal NU sendiri, Bapak Kiai Haji Saidi mengatakan pernyataan itu di luar NU. Oh, itu jadi dianggap tokoh-tokoh Ansor juga mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan NU. Dan kita masih menunggu ya kalau begitu Bu ya, bagaimana kelanjutannya. Tapi Bu ya, mudah-mudahan Bu ya udah selesai ya, nggak ada lagi ya. Belum artinya ada panggilan kedua. Nggak ada panggilan, mudah-mudahan kita doakan Bu ya nggak ada panggilan lagi ya, karena udah selesai. Aduh, Masya Saya itu Allah. tidak benci dengan Abu Jandanya. Saya itu tidak mau terjadi ketimpangan hukum. Yang kedua tidak mau ada penghinaan agama. Kan banyak penghinaan agama itu yang proses kan baru 1-2 orang aja. Betul. Kayak di Bali itu yang mengatakan tempat sembayangnya orang Bali itu jorok, kotor, kan ditangkap, masuk penjara. Itu orang Nasrani ya, wanita. Jadi ada yang ditangkap, ada yang enggak, ada yang tangkap, ada yang enggak, kan akhirnya nanti kalau enggak orang menangani sendiri yang bahaya. Yang kedua adalah orang tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia dan itu sangat merugikan kehidupan Iya, bangsa. katanya sih kan gini Bu ya. Ini boleh ya saya beralih kepada sedikit kepada hal pemimpin negeri ini ya Bu ya. Karena segalanya sangat tergantung kepada pemimpin. Di sini kelihatannya ada berita-berita yang menarik Bu ya. Boleh ya saya bikin kan? Beberapa saya bacain aja, katanya di sini nih Bu ya nih. Ini ada di Pikiran Rakyat ya. Survei tunjukkan tingginya ketakutan berpendapat gitu. Rocky Gerung dibanding SBY, Jokowi lebih otoriter. Itu kata Rocky Gerung ya. Kita nanti baca salah satunya. Kemudian ada lagi dari Demokrasi ini Bu ya. Mulai ditinggalkan pendukung loyalnya. Yang penting adalah kalimat ini. Kepuasan publik ke Jokowi terendah sejak 2016. Nah, ada lagi Bu ya. Gus Umar ya katakan minta suruh dikritik, pas dikritik dilaporkan ke polisi. Ini kita yang mau kita bahas tuh sebetulnya ini. Antara lain juga ini Bu ya. Jokowi maunya apa? Presiden nih kata ID Today News. Dulu kangen di demo, giliran Jumhur dan Syahganda kritik malah di penjara. Itu kata ID Today News. Nah, terus ini indeks demokrasi Indonesia ya terburuk dalam kurun 14 tahun. Fadlizon mengatakan negara dengan demokrasi cacat di Warta Kota. Tapi ini yang mau saya bacakan nih, survei indikator nih, baca artikel survei indikator ya di Gelora, tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi jeblok. Kemudian yang terakhir, Jokowi minta dikritik, warganet ramai-ramai singgung undang-undang ITE. Nah ini kita coba lihat yang hasil surveinya ya Bu ya. Izinkan saya membaca ya. Nih Pak Jokowi katanya begini, hasil survei indikator politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menurun. Kalau kami cek mestinya kami puas terhadap kinerja presiden, tapi tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bahkan dia menyebut tingkat kepuasan terhadap Jokowi terendah pada Juni 2016 dan belum pernah di bawah 65%. Namun selama setahun terakhir tingkat ketidakpuasan terhadap Jokowi mengalami kenaikan dari 28% sekarang menjadi 35,6%. Nah, Burhanuddin Muhtadi ini meskipun tidak terlalu signifikan tapi lumayan turun 68,3% jadi 62,9% dan seterusnya ya. Ini kan survei ya Bu ya, karena survei itu kan kita tahu survei kadang juga berpihak, kadang tidak. Tapi berkait dengan soal tadi diminta untuk dikritik, tapi kalau dikritik dilaporkan ke polisi. Kita udah lihat banyak sekali dan kayak Rocky bilang, Rocky bilang bahwa dibanding SBY, Jokowi lebih otoriter.
Ya, saya terkejut membaca tweet Kwik Kianji. Ya, Pak Kwik. Itu sangat terkejut saya. Ya. Beliau mengatakan Takut sekarang katanya. saya sangat ketakutan. Sangat takut. Zaman Orde Baru Mhm. yang katanya otoriter katanya itu, beliau diberi kolom khusus di majalah Kompas. di koran Kompas, betul. dan boleh mengkritik setajam apapun, beliau tidak pernah diganggu. Artinya bebas sampai Betul. Pak Harto lengser. Betul. Nah sekarang ini katanya kalau saya yang kritik langsung saya diodal adil pribadi saya oleh buzzer-buzzer. Ya itu beliau katakan odal adil bahasanya. Diodal adil, Ya. artinya Bahkan masalah pribadinya juga. masalah pribadi, diodal adil masalah pribadinya sehingga dia ketakutan katanya. Dan ini terjadi pada diri sekelas Kwik Kianji yang bukan orang, istilahnya bukan orang kecil dalam urusan ekonomi, pernah jadi menteri. Dan memang ahli ekonomi dan pernah jadi menteri ekonomi dia di dalam juga banyak jasanya ya. Ibu Megawati. Nah, ternyata sekelas beliau aja bicara ekonomi di odal adil tuh kan sampai dirobek-robek gitu istilahnya kan. Kacau-kacau begitu. Masalah pribadinya. Nah, jadi saya pikir kalau sekelas beliau aja takut, apalagi sekelas kita gitu, orang-orang biasa gitu kan. Apalagi sekelas Siapa saya. yang berani kan? Sampai ada pernyataan gini, mengkritik dijamin aman, tetapi yang tidak aman itu setelah mengkritik. Tapi katanya itu bukan kalimatnya Pak Jokowi sendiri, Ya, katanya Bu, itu ya. Katanya Pramono Anung. Pramono mengatasnamakan Ya, gitu. itu waktu acara pers ya, hari pers. Ya, tapi kan kalau memang itu bukan pernyataan presiden, beliau bisa menegur. Kan itu menterinya. Saya nggak pernah bilang begitu, tegur. Kalau diam dalam Islam kan diam itu berarti Diam setuju. itu iya. Setuju, diam itu setuju. Diam setuju. Nah, oleh karena itu saya pikir kita mau senang sekali kalau kritik itu diterima dengan baik. Ada beberapa kritik itu yang diterima. Misalnya waktu Cahyokumolo membuat peraturan di kementerian beliau bahwa orang yang pakai kerudung sebagai pegawai negeri wajib dimasukkan kerudungnya ke dalam bajunya. Itu keluar sekitar 8 jam aja tuh. Seluruh ulama yang bersuara keras memprotes. Untuk apa kerudung dimasukkan ke dalam macam kura-kura kan? Harusnya kan di luar. 8 jam kemudian itu peraturan dicabut. Itulah mungkin peraturan menteri tercepat. Seperti kura-kura muncul kepalanya ini masuk. Kayaknya mumpung ngomongin tentang jilbab juga kan lagi ramai itu, Bu ya. Yang menyahut itu dari Padang, dari Sumatera Barat. Mereka bilang kami nggak mau anak-anak kami itu melepaskan jilbabnya gitu. Ya, itu bermula daripada satu tulisan yang ada satu pernyataan anak yang katanya bukan Islam, orang Nasrani dipaksa. Dan peraturan itu sudah keluar 15 tahun di zaman Fauzi Bahar sebagai wali kota. Betul. Kemudian saya cek, ternyata tidak ada mewajibkan orang tidak Islam itu memakai kerudung. Mewajibkan anak-anak Islam memakai kerudung di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat, negeri maupun swasta, dan mewajibkan pakai baju kurung bagi wanita yang tidak Islam, karena itu budayanya Sumatera Barat. Jadi bukan pakai kerudung, tapi pakai baju kurung. Tapi ini kan dipelintir sedemikian jadi rupa. sebenarnya kewajibannya pakai baju kurung, baju kurung ya? bukan pakai kerudung. Bukan pakai kerudung. Pakai baju kurung. Oke. Ini Kan supaya itu masyarakat kan pakaian juga tahu. adatnya orang Melayu, orang Minang ya, pakai baju kurung itu. Malaysia juga, Sampai Malaysia bahkan orang masih Melayu lah, mempertahankan. orang Melayu, Riau, seluruh Sumatera sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Tapi ada yang menarik, Bu ya, di situ Pak Muhammad Nuh bilang itu kan persoalan lokal, jangan diangkat ke nasional dong sama seorang menteri gitu. Ya, tapi itu memang keliru juga. Kalaupun diangkat jadi isu nasional, isu yang diangkat tuh keliru. Sebab di dalam SK wali kota Fauzi Bahar itu tidak ada memaksa orang non Muslim pakai kerudung, tapi pakai baju kurung. Adat Padang, adat Minang. Bukan pakai pakaian. Jadi saya juga baru ngeh loh, Bu ya. Kalau nggak ketemu Bu ya, saya nggak ngeh nih. Ternyata saya kan setiap 2 bulan sekali ke Minangkabau keliling. Itu kan kampung kakek saya dakwah ke Minangkabau. Oke. Gelar Buya saya dapatkan dari Minangkabau. Dari Riau dan Minangkabau. Kalau di Medan kan disebut Ustadz Tengku Zulkarnain saya. Kalau di Jawa dipanggil Kiai Tengku Zulkarnain kan orang yang memberi gelar. Pak Yai, itu pertama. Yang kedua, kemudian keluar SK itu mengejutkan. Iya, itu dia. Karena SK itu saya lihat di poin 3 itu begini. Di sekolah negeri, kira-kira begitu isinya. Iya. Siapapun tidak boleh memakai pakaian agama tertentu.
Jadi nggak boleh dipaksa. Ada bahasa ini pendidiknya, tenaga pokoknya pendidik, tidak boleh guru. dipaksa pakai kerudung kalau yang Islam, tapi tidak boleh juga dilarang kalau dia mau pakai kerudung. Itu individual. Silakan aja mau pakai kerudung silakan, nggak mau pakai kerudung silakan bagi orang Islam. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena berarti sekolah negeri akan memfasilitasi dua kelompok manusia. Misalnya orang Islam yang mau mentaati Allah pakai kerudung menurut An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 diperbolehkan. Tapi bagi kelompok wanita-wanita muslimah di sekolah negeri yang mau membangkang Allah terang-terangan, melawan Allah, nggak mau pakai kerudung sesuai dengan Quran dan hadis-hadis, diperbolehkan juga. Kan berarti kan sekolah negeri memberi kesempatan kepada anak didik untuk mentaati Tuhannya dan atau membangkangi Tuhannya, kan sangat berbahaya. Alasannya nggak boleh dipaksa karena ini anak didik. Loh, pendidikan itu pemaksaan. Boleh memaksa anak didik sesuai dengan agamanya karena tujuan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 itu dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah membina anak-anak Indonesia menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mentaati Tuhan, yang kan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya diberi kesempatan untuk membangkang atau mentaati di sekolah negeri, sangat berbahaya. Terus terang aja ya, pakaian seragam itu kan pemaksaan. Betul. Kenapa nggak dibebaskan aja? Mau pakai celana monyet, mau pakai baju kurung, mau pakai batik, mau pakai kaos oblong, mau pakai celana jeans, biarin aja. Kenapa harus pakaian seragam? Warnanya harus begini, ini. Itu kan pemaksaan. Karena dalam rangka mendidiknya. Nah, merokok. Cobalah biarkan, yang mau merokok silakan, yang nggak mau merokok silakan. Kenapa harus dilarang merokok? Karena itu pendidikan. Nanti zuhur orang-orang Islam dibikin di musola, diwajibkan sholat, jadi nggak boleh dipaksa-paksa. Dia mau sholat silakan, nggak mau sholat silakan. Bahaya besar pendidikan Indonesia. Itu melanggar Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Tapi ada yang dan saya sebagai guru tersinggung itu masalah itu. Kami tidak setuju. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia juga Wakil Ketua Umum dan Ketua Dakwah bidang dakwahnya Majelis Ulama yang sekarang ini ya, tetap tidak ya, setuju. Tidak setuju. Tapi ada itu Buya, bukan di sekolah negeri kok itu di MAN, di Sika. Itu anak perempuan itu dipaksa suruh pakai baju pendek dan orang tuanya betul-betul marah sekali. Ya itu yang tidak boleh karena memaksa orang membangkang Tuhannya. Memaksa orang mentaati Tuhannya itu cocok. Kenapa boleh menurut undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Pasal 29 ayat 2. Kenapa pula dilanggar Undang-Undang Dasar 45? Nggak ditindak itu yang memaksa buka itu. Itu hadirnya karena ada perintah 30 hari harus menyelesaikan, harus disosialisasikan. Artinya kalau dalam 30 hari tidak dikerjakan gitu Bu ya, itu akan dikenakan sanksi, bahkan diberhentikan kepala sekolah dan iya, menterinya yang harus diberhentikan karena melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 dan melanggar Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Jadi anak itu harus diarahkan supaya menjadi baik menurut agamanya. Kan begitu, masa dibebaskan mau bangkang Tuhan boleh, mau taati Tuhan boleh, kan bahaya itu. Tapi tadi tuh kalau misalnya menteri kan pembantu ya, pembantu presiden gitu ya. Tapi kalau misalnya presidennya diam berarti presiden setuju dong Bu ya? Ya secara Islam dan secara rasional ya iya, sukut itu setuju, diam itu setuju. Diam itu tanda setuju. Rasulullah itu ada sunnahnya 3. Perbuatan Nabi, fi'liyah, qaul Nabi, kata-kata Nabi, dan diamnya Nabi. Sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, berarti takrir, berarti setuju, berarti jadi hukum. Nah, kalau diam presiden atas tindakan dan perkataan menterinya, berarti dia setuju dan jadi hukum. Sangat berbahaya itu kalau didiamkan ya. Iya ya. Saya kecewanya begini, kenapa nggak dipanggil dulu pakar-pakar, diajak musyawarah dulu. Betul. Terus kok tiba-tiba Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Agama mengeluarkan masalah ini, mengeluarkan SKB 3 menteri ini tanpa melibatkan dulu pakar-pakar pendidikan, Majelis Ulama Indonesia. Mbok tanya kenapa sih? Apa sih susahnya zaman sekarang berkomunikasi? Kan 1x24 jam udah dapat jawaban. Tapi setelah dikeluarkan SK nanti diprotes gini, kayak Wakil Ketua Umum MUI, Ketua Bidang Dakwah MUI nggak setuju, ormas-ormas Islam nggak setuju, kan bahaya ini akhirnya ya kayak undang-undang kayak peraturan menteri yang dibuat kemarin itu
pakai kerudung, masukkan ke dalam, 8 jam tarik lagi. Kan mubazir, habis waktu, peraturannya nggak ditaati. Tapi biasanya yang saya amatin ya Bu ya, kelihatannya kalau misalnya kita tanya apakah udah dikomunikasikan, itu ada jejak foto atau ada jejak keterangannya bahwa memang sudah ditanya, tapi kepada siapa, mengatasnamakan siapa itu? Iya, itu selalu kelemahannya di situ. Kenyataan kan yang kerudung harus masuk ke dalam itu kan dicabut oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, Pak Cahyokumolo. Kenapa? Berarti kan belum disosialisasikan kepada para ulama dan ahli-ahli hukum fikih. Nah, ini yang saya kecewa. Masa di zaman secanggih ini komunikasi begitu lancar, memusyawarahkan itu aja kok nggak bisa gitu, sampai keluar peraturan yang melanggar undang-undang negara, pasal undang-undang dasar dan undang-undang pendidikan. Pasal 9 ayat 2 itu kan negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agamanya, menjalankan agamanya, dan menjadikan pelajar-pelajar Indonesia menjadi insan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mau bertakwa kalau menutup aurat aja dia nggak mau dan dibolehkan? Karena kan itu terlekat juga sebagai hak asasi manusia. Dia sebagai manusia ya Bu ya? Ya, manusia oke, dia berhak, tapi mentaati agama itu kan hak beragama itu kan hak asas, hak asasi, hak dasar. Dan dijamin juga oleh undang-undang untuk menganut kepercayaan. Terus tiba-tiba disuruh cabut seluruh Indonesia, perda-perda yang mewajibkan pakaian keagamaan tertentu suruh cabut semua. Loh, kok aneh gitu. Jadi kan saya khawatir, sedangkan dipaksa pakai jilbab aja dididik, anak-anak masih jahat, apalagi buka aurat sewenang-wenang, tentu lebih parah lagi gitu. Ya, kerabat Neno, ini memang sangat mengecewakan para orang tua terutama ya, dan juga kalangan guru sebetulnya juga sangat prihatin. Saya banyak bertemu dengan para guru dan kepala sekolah dan mereka mengatakan juga, tapi mereka takut. Jadi ini memang ada semacam rasa takut yang... Kan saya katakan Kian Gi aja takut, apalagi kelas-kelas guru SD, guru SMP, guru SMA. Iya, betul, ya, betul. Ya. Kelas mantan menteri, tokoh nasional aja takut mengkritik. Ya, apalagi orang, kalau saya nggak takut, karena apa? Karena ini dilindungi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kemerdekaan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, kalau mau debat silakan debat, tapi jangan... ini ada juga sih rasa takut yang memang paling belakangan ini paling menggedor hati mencekam itu adalah ketika kita membicarakan tentang contohnya ya Bu ya, tentang peristiwa penembakan misalnya, itu paling takut ya. Dan terakhir saya kira penahanan ya terhadap 6 tokoh FPI ini juga rasanya membuat ciut hati masyarakat ya. Karena ada ancaman-ancaman yang liar di masyarakat. Nanti HTI udah dilarang, hak politiknya mau dicabut. Nanti kalau menjalar ke FPI, orang-orang yang berbau FPI sempat nanti keluar peraturan dicabut, hak politiknya kan semua ketakutan. Nah, kan jadi tidak semua orang yang berani menyampaikan kebenaran tanpa beban, hanya sedikit saja. Jadi coba koreksi saya Bu ya. Jadi kayak saya lihat gitu ya Bu ya, kelihatannya ending dari semuanya ini adalah kelihatannya jadi kita mau jadi orang Islam jadi takut gitu Bu ya. Ya, akhirnya kan begitu. Nanti menyatakan kebenaran nggak berani lagi, mencegah yang mungkar nggak berani lagi, takut dibilang pemecah belah NKRI, merusuhi NKRI, membuat keributan, bahkan melawan pemerintah dan sebagainya. Itu sangat bahaya framing seperti ini. Kan dilindungi pasal 28 Undang-Undang Dasar, kita bicara, mengeluarkan pendapat. Tapi masalahnya kalau kemudian tangan hukum yang menjangkau itu emang nggak enak Bu ya, di penjara itu nggak enak. Ya nggak enak memang, makanya hukum ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Kapolri baru, dia akan tajam ke atas dan tajam ke bawah. Jangan tajam ke lawan aja, tapi ketumpul ke kawan. Kan itu janjinya di depan DPR RI. Ya kita tunggu gebrakan Kapolri baru ini. Apalagi slogan polisi itu kan pengayom masyarakat. Pengayom itu kayak induk ayam mengungkupi anak-anaknya yang masih bayi-bayi. Itulah pengayom. Bahasa Jawanya kan begitu, ngayomi gitu. Artinya apa? Melindungi anak-anaknya dari bahaya yang datang dari luar. Nah, kalau polisi pengayom, dia harus melindungi rakyatnya dari ketakutan. Itu kita lihat kalau dulu saya kecil-kecil kan banyak ayamnya.
Sampai sekarang saya masih Oh, pelihara ayam. Buya soalnya. Itu kalau saya menggoda ayam saya, pulang sekolah saya ganti baju, pakai sarung, itu saya kulit, 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 kulit. Itu terus langsung induk ayam tuh lari ke bawah pohon, kuk. Anak-anaknya lari ke bawah dadanya semua. Kruk. Semua itu. Ada 5 ekor yang punya anak, 5 cari tempat sembunyi, anak-anaknya dikurung di bawah badannya. Padahal elangnya nggak ada. Cuman saya nakut-nakuti aja seolah-olah ada elang. Kulit. Terus saya ketawa-ketawa. Sekarang setelah besar saya tahu, itulah artinya mengayomi. Melindungi anaknya dari ketakutan dimangsa oleh elang. Tidur di bawah badan induk ayam itu. Harusnya polisi kalau memang sebagai pengayom seperti itu. Rakyat itu merasa dilindungi dari ketakutan, dari ketidakadilan, dari kekejaman elang yang mau memangsanya. Seperti polisi Jepang. Polisi Jepang tuh saya 2 kali keliling Jepang. Anak-anak itu, anak sekolah itu kalau jumpa polisi Jepang naik sepeda mereka berkerumun. Ada yang ngasih permen sama anak-anak itu ya polisinya, terus ketawa-ketawa, dilus-lus kepalanya. Sehingga anak-anak di Jepang itu, anak-anak SD di Jepang itu merasakan betul bahwa polisi itu adalah pengayomnya, sahabatnya. Tidak takut dengan polisi. Nah, bandit-bandit takut sama polisi di sana, tegas sekali polisi-polisi di sana. Tapi kepada masyarakatnya, terutama anak-anak sekolah, polisi itu sangat akrab sekali dengan anak-anak polisi-polisi Jepang. Nggak pernah kelihatan polisi Jepang bawa senjata. Ini kadang-kadang di pinggir jalan pakai senapang panjang gitu. Lu ngapain? Negara bukan negara sedang perang kok. Itu bagus sekali ya perumpamaan ngayomin apa? Iya, gitu. Memang mengayomi itu bahasa bagus Jawa, banget, artinya seperti gitu. itu. Mengayomi itu seperti itu. Ya. Buya, menarik sekali ya. Izinkan Neno untuk melihat ya, hari ini kan di pra-peradilan keluarga ditolak ya, gugatan pra-peradilan dari Laskar FPI itu ditolak, Buya. Ini sangat mengecewakan pihak keluarga karena mereka minta pra-peradilan kan. Nah, kemudian juga ada yang berita yang terbaru. Di sela itu ada juga Buya, kalau tadi mengayomi ya. Jadi keluarga dari Qaddafi itu, salah satu yang wafat itu minta supaya uang kuliah Laskar FPI itu dikembalikan. Nah, itu disoal oleh keluarga karena memang mereka bukan keluarga yang berpunya, tapi itu pun menemui jalan buntu kelihatannya. Tapi ini yang terakhir ya, ini Buya. Kalian perlu sebelum kita akhiri ya. Polisi akui penembakan 6 Laskar FPI dilakukan tanpa perintah atasan. Nah, ini Neno minta izin bacakan sedikit ya Buya ya. Ini terbaru pada 9 Februari ini ya. Jadi diakui bahwa dilakukan itu tanpa perintah atasan gitu Bu ya. Nah, dan itu juga mengingatkan kita ya pada ini juga berita yang terbaru juga ya, Komnas HAM tidak pernah hadir selama sidang keluarga Laskar FPI kecewa. Artinya sifat pengayoman yang diharapkan itu belum didapatkan. Kira-kira begitu Bu ya dalam kasus-kasus yang terakhir ini ya. Dan Komnas HAM sudah menegaskan bahwa Komnas HAM mengatakan itu unlawful killing, pembunuhan di luar hukum. Itu kan hasil kesimpulan Komnas HAM. Waktu itu janji Kapolri akan segera menindaklanjuti kasus ini secara internal polisi di Propam. Dan kita belum mendapat kabarnya itu unlawful killing itu, pembunuhan terhadap 6 laskar itu di luar hukum yang berlaku, di luar prosedur. Itu kan keputusan Komnas HAM. Iya. Nah, itu yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Tapi yang terakhir nih Bu ya, sebagai orang beragama ya, sebagai orang beriman Bu ya, sikap kita apakah kita harus terus bersangka baik dalam hal ini ya, terutama kepada Kapolri ya, dalam kasus ini kan semua ada di tangan Kapolri ya. Tidak bisa dipaksa itu, karena sangka baik atau sangka buruk itu berkaitan dengan indera. Dengan apa, Bang? Dengan panca indera. Jadi kalau mata melihat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, kemudian kita sangka baik aja. Nggak bisa, kalau mana bisa mendustai indera. Seseorang pulang ke rumah, dia lihat istrinya tidur di atas tempat tidur dengan laki-laki lain nggak berbusana. Dia lihat terus, sangka saya baik, saya sangka baik. Mungkin mereka itu cuman gelitik-gelitikan aja. Mungkin melanggar indera itu nggak mungkin.
melanggar indera itu nggak mungkin. Itu pasti. Bahasanya baru saya dengar Iya. ya, bagus sekali ya. Jadi memang harus panca indera itu, makanya ada saksi, kesaksian. Saksi itu kan melihat, mendengar, ya kan, menyaksikan. Mana mungkin kesaksian itu dusta, kan gitu. Kalau dia udah disumpah ya harus diterima kesaksian itu. Nggak boleh walaupun udah menyaksikan tapi kita harus sangka baik, nggak bisa. Kalau udah menyaksikan mencuri potong tangan, kan gitu. Ada 2 orang saksi, ada bukti, potong tangan. Jadi nggak bisa kita bersangka baik membabi buta itu. Kalau nggak melanggar bisa, indera nggak tanpa ilmu. boleh. Melihat Bagus orang sekali. mencuri, udah jelas-jelas dia mencuri, kita melihat. Terus ditanya hakim, kamu saksi melihat pencurian itu? Tapi saya sangka baik, Pak. Saya nggak, walaupun saya melihat dia mengambil barang orang, tapi saya sangka baik. Jangan-jangan tuh barangnya sendiri. Nah, orang jelas-jelas barang orang. Masa kita mau melanggar indera? Terus kalau temannya kan segala sesuatu berpasangan. Kalau kita udah secara indrawi nggak bisa mengkhianati apa yang kita lihat gitu kan Bu ya. Nah terus tapi melihat kenyataan, contoh sekarang ya ketika FPI misalnya gitu ya, kan ini kan agak sensitif sekali membicarakan soal FPI ini. Tapi di mata kita nampak lihat 6 orang atau 5 orang itu sudah belum ada proses tapi sudah ditahan. Iyalah itulah yang dikatakan oleh Komnas HAM, unlawful killing, pembunuhan di luar prosedur hukum. Oh, bukan, ini terhadap yang Habib Hanif. Itu kan sebetulnya menahan orang tuh harus ada 2 bukti, 2 alat bukti. Kalau udah ada 2 alat bukti baru boleh dihukum, dan yang dihukum itu karena melanggar undang-undang hukum pidana. Kalau melanggar peraturan tidak boleh. Lampu merah, kita naik mobil, kita loncati itu lampu merah lewat gitu, nggak boleh dipenjara itu. Itu kan cuma melanggar peraturan, ya ditilang. Kalau perlu dicabut SIM-nya, tapi bukan dipenjara. Karena tidak pidana, kalau peraturan tidak pidana, bukan pidana itu. Saya nggak bayar pajak, kendaraan saya mati. Ya saya nggak bisa dipidana, masuk penjara dong. Paling apa? Ya didenda, kenai denda, saya nggak bayar 1 bulan berapa persen kan gitu. Itu peraturan. Kalau peraturan itu beda dengan hukum undang-undang, KUHP lain. Kalau KUHP jelas ada dihukum sekian itu ada ditulis gitu. Hukumannya itu penjara kah ini. Kalau peraturan itu cuma hukum denda atau hukum pembinaan saja. Seperti itu orang bikin pasar muamalat itu di Depok. Ya, ya. Oh itu melanggar peraturan Bank Indonesia. Iya paling dibina. Atau dia dihukum denda, disuruh stop, bukan dipenjara. Kan niatnya baik, dia niatnya mau melakukan ekonomi syariah yang sekarang sedang digalakkan pemerintah. Kalaupun salah ya melanggar peraturan dibina atau didenda paling keras, bukan dipenjarakan, kecuali dia melanggar KUHP. Jadi wajar ya Bu ya kalau masyarakat menyimpan rasa kekhawatiran atau menyembunyikan dan memiliki rasa kekhawatiran terhadap tokoh-tokoh agamanya yang sekarang dengan sangat mudah begitu. Dan peristiwa kematian Ustadz Maher ini juga sangat memprihatinkan di hati para netizen sebetulnya, masyarakat pada umumnya. Ini pakar-pakar hukum akan bicara ini, karena orang nggak boleh mati di tahanan. Ya, kalau dia misalnya sakit ya dibantar ke rumah sakit sampai dia sembuh baru boleh ditahan lagi. Itu kan peraturan negara, undang-undang negara. Kalau ada orang mati di penjara di seluruh dunia ribut itu. Di negara manapun pasti nggak senang, pasti melanggar hukum. Kenapa dia mati di penjara? Ada apa? Itu Komnas HAM akan memanggil kepolisian. Kenapa saudara ini mati di penjara? Ada apa dengan itu kematiannya? Juga agama begitu ya? Maksudnya Ya, dari sisi agama juga sama ya? Sama. Bu, ya? Kalau orang yang bersalah itu kalau sakit ya diobat, kalau dia lapar diberi makan, kalau dia haus ya diberi minum, kalau nggak punya pakaian ya diberi pakaian. Itulah tugas negara sebagai pengatur negara ini. Makanya dibilang di Indonesia penjara itu lembaga permasyarakatan, sebuah lembaga yang mengembalikan orang-orang yang melanggar hukum menjadi masyarakat yang kembali masyarakat sipil yang taat hukum. Kalau dia lapar dikasih makan berapa triliun coba uang negara untuk ngasih makan maling-maling yang ada di lembaga permasyarakatan seluruh Indonesia. Kenapa diberi makan? Kenapa diberi minum? Sakit diobat. Ada kliniknya di LP, lembaga permasyarakatan. Karena itu memang kewajiban negara untuk menjalankan itu. Kalau sakit ya diobat. Oke. Harusnya matinya di rumah sakit, bukan matinya di
penjara. Penjara. Kalau dibilang oh dia menolak, kok menolak, orang udah sakit ya dibawa. Apalagi udah lemah misalnya ya dibawa. Tapi ini bukan kapasitas saya. Ya, ya. Ini kapasitas ahli hukum Komnas HAM yang akan menyelesaikan ini. Betul. Saya yakin Komnas HAM akan memanggil kepolisian untuk yang mau saya menanyakan. tanyakan secara kalau kita orang Muslim ya, dalam kaidah agama kita gitu Bu ya, ketika kita memiliki ya atau menyaksikan tadi ya yang tidak bisa, itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim gitu? Itu yang sangat Kalau kita melihat suatu kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tukar dengan kekuasaan yang kau punya. Kalau kekuasaan nggak punya, fa illam yastati, kekuatan tangan, kekuasaan nggak ada, fa bilisanihi. Tukar dengan mulutmu, dengan kata-kata menjerit. Kalau perlu demo, itu kan hak dalam Islam dan diberi hak dalam Undang-Undang Negara pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian fa illam yastati, kalau mulut nggak berani juga, takut, fa biqalbihi, minimal hatinya mengingkari. Nggak ikut-ikutan mendukung hal-hal yang melanggar hukum itu, yang kemungkaran itu. Wadzalika ad'aful iman. Kata Nabi, membenci dengan hati, mengingkari dengan hati itu iman, tapi paling lemah. Enggak menukar keadaan. Harus minimal dengan mulut dan kalau bisa dengan kekuasaan. Kalau dengan lidah itu paling 3 kali bermanfaat. Kalau dengan hati enggak menukar keadaan. Saya kasih contoh. Saya menjemur padi di depan rumah saya 10 kaleng. Saya jaga supaya jangan dimakan ayam tetangga. Terus 200 ayam tetangga datang makanin padi saya. Terus saya membencinya dengan hati. Kau makan padiku. Ya habis 1 hari padi saya dimakan. Kenapa? Karena dengan membenci dengan hati itu, mengingkari dengan hati itu, iman paling lemah, nggak menukar keadaan. Harus saya usir dengan mulut. Kalau mulut 3 kali aja, bos, dia loncat. 5 menit balik lagi satu-satu. Saya jerit kedua, hos, dia loncat sedikit. Kemudian dia makan lagi. Usir ketiga, hos, dia cuma noleh aja begitu ayamnya. Cuman hos aja, dia makan. Hos keempat, dia nggak gerak lagi. Udah nggak takut ya. Tapi kita harus bangun dari tempat duduk kita kejar-kejar itu ayam. Sampai dia stres. Sampai sore kita duduk di situ, dia lihat, oh masih ada itu. Dia nggak akan berani itu ayam. Itu kan sudah dijelaskan Nabi. Nah kalau kita tak punya kekuasaan tangan, kekuasaan nggak punya mulut juga takut, hati paling tidak nggak setuju. Jangan setuju, hati nggak boleh setuju. Setelah itu nanti ada pengadilan yang lebih adil. Di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci nggak boleh ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bercerita kebenaran yang hakiki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi. Dan rekaman itu diputar, rekaman itu kiroman katibin yang syuting malaikat, tidak ada cacat sedikit pun. Saat itulah pengadilan yang paling hakiki akan berdiri. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidak ada hakim yang seadil Allah SWT. Jangan sampai kita seperti itu. Ini kayaknya anggap enteng kita. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita lagi udah nyerah, lemah, udah semua sama Allah, nggak ada apa-apanya. Jangan main-main. Dulu penjajah Jepang, kita nggak perang lawan Jepang. Semua doa aja, ya Allah, Jepang zolim, istri-istri yang suaminya diambil kerja paksa, ya Allah, oh ini Jepang zolim, kakek-kakek, bapak-bapak, anak-anak, ya Allah, Jepang zalim. Yang menghancurkan Jepang bukan Republik Indonesia. Amerika Serikat ngirim bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat meninggalkan Indonesia. Itu kekuatan doa. Kalau Belanda kita ngelawan perang, se-Indonesia kita perang. Tapi kalau Jepang kita nggak perang. Hanya satu kecil-kecil aja di Lebak sedikit, ini kecil-kecil. Secara nasional kita nggak ngelawan Jepang. Tapi Jepang angkat kaki dari Indonesia. Berkat doa. Amerika ngantar bom ke sana. Saya khawatir kalau kita ini rakyat sudah tidak berdaya, kemudian mereka menyerahkan kepada Allah. Allah yang kerja, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Allah Akbar, wal makaru makarallah. Saya pikir itu aja lah. Terima kasih Bu ya.
Alhamdulillah kerabat Neno, breaking news sore ini tercapai sudah cita-cita untuk menghadirkan ya narasumber atau tokoh yang bisa membuat diri kita memahami keadaan demi keadaan ya, yang alhamdulillah Buya sudah berikan. Terima kasih banyak ya Buya Tengku, mudah-mudahan Buya Tengku selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya. Kita mendoakan guru-guru kita ya. Buya Tengku juga bukan tidak dalam tanda kutip ya, tidak beresiko ya, tapi mudah-mudahan insya Allah Buya Tengku tidak sampai ya harus mengikuti 2 kali ya pemanggilan. Kita doakan sama-sama. Dan juga di Neno Warisman Channel insya Allah selalu kita hadirkan berita-berita yang sesuai dengan kemauan kita ya, prinsip kita, yaitu selalu berjalan atau bekerja untuk kebaikan, karena Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau lakukan itu ya. Tabe ya Buya Tengku Zulkarnain ya. Sampai ketemu ya insya Allah besok lagi, insya Allah masih ada umur, kita ketemu lagi dan kita sharing lagi, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genderang perang pada siapa yang menyakitimu. Dia tabur genderang perang pada siapa yang menistamu. Dia tabur genderang perang pada siapa yang menyakitimu.